Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sundari. NIM saya 856594223, kelas 3C, Pokjar, Kota Jambi. Jadi di sini saya akan mencoba menelaah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kasus pelajaran IPS Pak Suparmin untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah TAP. Jadi di sini kasus pembelajaran Pak Suparmin ini adalah, yaitu Pak Suparmin ini adalah seorang guru SD yang berasal dari daerah perkotaan yang sekarang mengajar di daerah pegunungan. Artinya sangat berbeda jauh kondisi mengajar yang dahulu dengan kondisi mengajar yang sekarang, di mana sekolah tersebut berada di tengah-tengah hutan belantara yang sangat lebat. Dalam kehidupan sehari-hari, anak di sekolah di tempat Pak Suparmin mengajar tersebut masih menggunakan bahasa daerah mereka setempat, atau sangat jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran IPS, salah satu topik yang disampaikan oleh Pak Suparmin yaitu tentang hutan homogen dan hutan heterogen. Nah, jadi seperti biasanya guru, Pak Suparmin ketika masuk dia mengucapkan salam yang disambut dengan serempak oleh siswa-siswanya. Kemudian Pak Suparmin meminta anak mengeluarkan buku IPS yang menjadi sumber belajar pada hari itu. Jadi selanjutnya Pak Suparmin memulai pelajarannya dengan menuliskan pokok bahasan sumber daya alam dengan topik atau subtopiknya yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Setelah itu memulai pelajaran, Pak Suparmin bertanya kepada siswa-siswanya, siapa yang tahu apa itu pengertian dari hutan homogen dan hutan heterogen. Jadi di sini anak-anak atau siswa-siswa dari Pak Suparmin ini terdiam, tidak ada satupun yang menjawab. Nah, bahkan sebagian dari mereka ada yang menjawab, namun tidak dilontarkan kepada guru atau hanya sekedar menjawab untuk temannya, atau sekedar mereka ngomong antara mereka dengan mereka. Itu pun tidak dalam bahasa Indonesia, melainkan dengan bahasa daerah mereka sendiri. Setelah salah seorang siswa menjawab tersebut, terdengar suara cekikikan. Nah, kemudian kata Pak Suparmin, kalau anak-anak tidak tahu, perhatikan ke papan tulis. Nah, jadi Pak Suparmin itu menuliskan definisi atau pengertian hutan homogen dan hutan heterogen, kemudian meminta salah seorang siswa membaca definisi yang sudah beliau tuliskan tersebut di papan tulis. Ketika Pak Suparmin meminta anak tersebut membaca definisi yang sudah ia tuliskan, anak tersebut tidak membacanya dengan cukup jelas. Artinya anak tersebut masih terbata-bata dalam membaca definisi yang sudah dituliskan oleh Pak Suparmin tersebut. Kemudian Pak Suparmin meminta anak-anak untuk mencatat definisi tersebut dan menghafalkannya. Kemudian 5 menit kemudian Pak Suparmin menghapus tulisan yang sudah ia tulis di papan tulis dan meminta anak menyebutkan maksud dari hutan homogen dan heterogen tersebut tanpa melihat catatan atau tanpa melihat teks yang sudah mereka catat. Ternyata di situ tidak ada yang mampu menyebutkan definisi itu dengan benar, bahkan mengucapkan kata homogen dan heterogen itu saja anak-anak di kelas Pak Suparmin tersebut masih susah. Kemudian Pak Suparmin berusaha sabar dan meminta anak-anak membaca berulang catatan yang sudah ia beri, sehingga pelajaran yang akan datang anak-anak diminta untuk sudah hafal tentang materi dari definisi hutan homogen dan hutan heterogen ini. Pelajaran IPS dilanjutkan dengan meminta anak-anak secara bergilir membaca manfaat hutan dari buku pelajaran IPS sampai waktunya istirahat tiba. Nah, jadi dari kasus yang sudah
Setelah di atas, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu adalah diminta untuk mengidentifikasi masalah, kemudian apa penyebab masalah dari kasus tersebut. Yang selanjutnya alternatif pemecahan masalah dan analisis kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif. Kemudian pilih salah satu alternatif yang dianggap paling efektif. Kemudian dilanjutkan dengan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran satu siklus yang sesuai dengan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Baik, masuk kepada identifikasi permasalahan yang ini menurut saya yang pertama yaitu masalahnya adalah Pak Suparmin ini adalah seorang guru yang awalnya mengajar di perkotaan. Nah, setelah itu berpindah tugas mengajar di daerah pegunungan atau di daerah terpencil. Kemudian anak-anak yang bersekolah di tempat Pak Suparmin mengajar tersebut masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Artinya mereka sangat jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia, bahkan ketika berada di sekolah sekalipun. Ketika Pak Suparmin mengajukan pertanyaan mengenai hutan homogen dan hutan heterogen, tidak ada satupun siswa yang menjawab pertanyaan dari Pak Suparmin tersebut, tetapi beberapa siswa menjawab dalam bahasa daerah, namun bukan ditujukan kepada guru atau kepada Pak Suparmin, melainkan hanya kepada teman-temannya. Dan setelah salah satu seorang siswa tersebut menjawab, anak-anak yang lain itu terlihat cekikikan, artinya kondisi kelas menjadi ramai. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya yaitu seorang anak yang dituju membaca definisi dari hutan homogen dan hutan heterogen tersebut. Dalam bahasa Indonesia membacanya masih dalam kondisi terbata-bata, artinya tidak jelas. Kemudian selanjutnya tidak seorang siswa pun yang mampu menyebutkan definisi dari hutan homogen dan heterogen setelah diberi waktu oleh Pak Suparmin untuk menghafalkannya. Bahkan dalam menyebutkan kata homogen dan heterogen pun siswa masih susah atau masih terbata-bata. Baik, masuk kepada penyebab masalah yaitu kasus pembelajaran Pak Suparmin. Yang pertama yaitu Pak Suparmin awalnya itu adalah seorang guru yang mengajar di perkotaan. Jadi di sini penyebab masalahnya Pak Suparmin itu belum terbiasa dengan kondisi anak-anak yang di pegunungan. Misalnya saja kalau di perkotaan anak-anak sudah sedikit banyak mengenal bahasa Indonesia, jadi cukup mudah mungkin untuk belajar dengan metode menghafal. Namun di sini beda dengan anak-anak di pegunungan. Jadi mereka kalau untuk bahasa Indonesia saja belum begitu fasih, apalagi untuk menghafal. Penyebab masalah yang selanjutnya yaitu siswa yang ada pada kelas Pak Suparmin ini belum terbiasa atau tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal tersebut berdampak pada pembelajaran yang diberikan Pak Suparmin, karena Pak Suparmin di sini cenderung menggunakan bahasa Indonesia ketika pembelajaran. Jadi itulah yang membuat sulitnya siswa Pak Suparmin untuk menelaah pelajaran yang didapat. Penyebab masalah yang selanjutnya yaitu di sini Pak Suparmin tidak melakukan persepsi sebelum melakukan kegiatan inti pada pembelajaran. Setelah mengucapkan salam, Pak Suparmin langsung masuk kepada pokok materi. Padahal bisa saja Pak Suparmin mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian juga tidak lupa sebaiknya Pak Suparmin
memberikan atau memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan mereka lakukan pada hari ini. Dan kemudian tidak kalah penting yaitu Pak Suparmin tidak memberikan motivasi kepada siswanya, di mana motivasi ini sangat berpengaruh kepada fokus siswa ketika berada di dalam kelas atau ketika sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Kemudian penyebab masalah yang selanjutnya adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh Pak Suparmin. Di sini sekolah tempat Pak Suparmin mengajar tersebut adalah di tengah-tengah hutan. Nah, alangkah lebih baiknya jika anak-anak secara langsung diajak melakukan observasi ke lingkungan langsung. Jadi di sini tujuannya agar siswa Pak Suparmin ini lebih mudah memahami karena pembelajaran disampaikan secara langsung atau mereka menyaksikan secara langsung apa pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Suparmin. Nah, kemudian kegiatan observasi secara langsung ini tentunya akan memberikan kesan tersendiri dari mereka dan mendapatkan pengalaman yang cenderung untuk lebih asik dan tidak monoton. Baik, masuk kepada alternatif pemecahan masalah yang pertama, yaitu Pak Suparmin ini merupakan guru pindahan dari daerah perkotaan menuju daerah pegunungan. Di sini menurut saya sebaiknya Pak Suparmin melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan daerah setempat dan juga tidak memungkinkan untuk Pak Suparmin ketika pembelajaran menggunakan dua bahasa. Di sini supaya mudah dipahami oleh siswa ketika mereka benar-benar tidak mengerti bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Pak Suparmin. Dan ketika menggunakan bahasa Indonesia di sini dimaksudkan supaya anak-anak pun terbiasa mendengarkan bahasa Indonesia ketika jam pelajaran dan lama-lama akan terbawa ke dalam bahasa pergaulan mereka. Kemudian alternatif yang selanjutnya yaitu mengenai persepsi, di mana di sini memang persepsi sangat dibutuhkan. Di sini seperti yang sudah dikatakan tadi, persepsi bisa dilakukan awalnya dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dan intinya Pak Suparmin bisa membuat kelas kondusif terlebih dahulu, kelas nyaman terlebih dahulu, supaya ketika pembelajaran dimulai, siswa yang akan menerima pelajaran sudah fokus terhadap apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Suparmin. Selanjutnya mengenai metode. Nah, metode di sini selain metode yang Pak Suparmin gunakan, bisa saja seorang guru juga menggunakan metode yang bervariasi. Misalnya awal menjelaskan Pak Suparmin menggunakan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi atau tanya jawab. Nah, jika seperti itu pembelajaran tidak akan terasa monoton karena awalnya pembelajaran berpusat pada guru, selanjutnya beralih kepada berpusat kepada siswa. Selanjutnya mengenai topik bahasan dalam pembelajaran IPS yang dilakukan oleh Pak Suparmin, tentu di sini Pak Suparmin bisa saja atau tidak hanya berada di dalam kelas juga bisa. Jadi di sini alangkah lebih baiknya kembali ke masalah yang tadi, Pak Suparmin itu mengajak siswanya untuk berobservasi langsung karena kebetulan daerah tempat Pak Suparmin ini mengajar adalah daerah pegunungan atau daerah hutan yang seperti tergambarkan pada tema atau topik yang sedang dibahas oleh Pak Suparmin. Dengan begitu siswa dapat
Dengan begitu, siswa bisa membedakan secara langsung mana yang dimaksud dengan hutan homogen dan mana yang dimaksud dengan heterogen. Kemudian bisa juga langsung masuk kepada ciri-ciri dari hutan yang dimaksudkan dalam pembelajaran Pak Suparman. Baiklah, masuk kepada kekuatan dan kelemahan alternatif yang sudah dipilih. Yang pertama yaitu kekuatan dan kelemahan pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, di sini kekuatannya yaitu bisa menimbulkan minat siswa untuk belajar karena semua murid ikut berpartisipasi. Namun untuk kelemahannya juga murid yang tidak terbiasa aktif ini akan merasa kesulitan. Kemudian selanjutnya mengajar dengan dua bahasa. Di sini kekuatannya tentu saja sasarannya yaitu siswa. Nah, mereka diharapkan mampu mengenali bahasa Indonesia karena terbiasa digunakan oleh guru. Nah, kemudian kelemahannya yaitu mungkin akan memakan waktu juga, guru yang mengajar sedikit merasa kesulitan. Kemudian yaitu kekuatan dan kelemahan melakukan persepsi. Di sini sepertinya persepsi lebih banyak kekuatan karena dengan kita lakukannya persepsi, dengan guru melakukan persepsi itu akan kita memantau kesiapan siswa ketika akan melaksanakan pembelajaran. Kemudian untuk kelemahannya mungkin guru di sini harus dituntut kreatif dan inovatif ketika melakukan persepsi. Kemudian misalnya metode yang digunakan pada metode yang digunakan, misalnya pada metode ceramah itu pasti ada kekuatannya, yaitu misalnya banyak yang didapat atau banyak informasi yang diperoleh dari guru. Namun kelemahannya di sini yaitu siswa cenderung lebih pasif ketika melakukan metode ceramah ini. Kemudian kalau untuk metode diskusi ini kembali lagi siswa dapat saling membantu dan bertukar pikiran, artinya mereka lebih aktif berpartisipasi. Nah, dan untuk kelemahannya itu tadi siswa yang biasanya tidak aktif akan menjadi semakin malas karena merasa satu kelompok itu ada yang membantunya. Kemudian untuk metode observasi yang menjadi alternatif yaitu kekuatannya pasti siswa akan secara tidak langsung lebih memahami ketika hanya sekedar menjelaskan langsung atau mencatatkan definisi. Nah, kalau mereka keluar kelas berkemungkinan mereka akan lebih paham. Namun untuk kelemahannya di sini guru akan menjadi lebih ekstra dalam menjaga siswa-siswanya karena tidak sedang berada di dalam kelas. Kemudian selanjutnya yaitu alternatif yang dianggap paling efektif, yaitu menurut saya alternatif yang paling efektif dilakukan yaitu mengenai bahasa. Nah, karena bahasa ini merupakan suatu wadah untuk berkomunikasi, jadi menurut saya penggunaan dua bahasa itu adalah alternatif yang paling efektif. Atau tidak, misalkan kalau tidak menggunakan dua bahasa secara langsung, setidaknya secara bergantian bahasa yang digunakan, tidak melulu menggunakan bahasa Indonesia dan juga tidak melulu menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya untuk RPP alternatif 1 siklus yaitu pada kegiatan awal, yaitu pertama, sebaiknya guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa. Nah, selanjutnya kelas dilanjutkan dengan berdoa sesuai agama yang dianut atau bisa dipimpin oleh salah seorang siswa di dalam kelas. Kemudian bisa juga guru memfasilitasi kegiatan tanya jawab tentang pentingnya melakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Selanjutnya
Siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh salah seorang siswa juga. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini dan tidak lupa juga mengaitkan pada pembelajaran yang sebelumnya. Dan selanjutnya pada kegiatan inti yaitu guru meminta siswa menyiapkan peralatan belajar yang diperlukan, dan yang terakhir guru mengajak siswa bertepuk semangat atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menambah semangat atau motivasi siswa ketika akan melakukan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya di sini yang pertama yaitu guru atau Pak Suparmin mengajak siswanya keluar kelas untuk melihat keadaan langsung atau hutan yang ada di sekitarnya. Kemudian Pak Suparmin membagi kelompok. Nah, di sini Pak Suparmin sebaiknya membagi kelompok dalam keadaan atau membagi kelompok secara heterogen, artinya tidak ada siswa yang pintar-pintar saja atau tidak ada siswa yang kurang pintar bersama yang kurang pintar saja. Nah, selanjutnya guru meminta siswanya untuk berdiskusi dengan kelompoknya tentang tumbuhan atau hutan yang ada di sekitar mereka. Nah, lalu setiap kelompok sebelum itu mereka masuk ke dalam kelas, dan selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan atau menceritakan hasil dari penemuan-penemuannya. Nah, kemudian guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang telah maju ke depan kelas, apapun hasil yang didapatkannya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan akhir. Nah, pada kegiatan akhir yang pertama yaitu guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian guru memberikan penguatan dengan menjelaskan definisi hutan homogen dan hutan heterogen secara jelas. Nah, kemudian guru meminta siswa atau mengulang dan menghafalkan materi definisi hutan homogen dan hutan heterogen di rumah. Kemudian guru memberikan aplaus atau tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi terhadap sesama secara bersama-sama untuk menyemangati apa yang telah dilakukan oleh siswa di kelasnya. Selanjutnya guru menutup pelajaran dengan salam dan doa bersama. Baiklah, itulah sekilas jawaban secara garis besar saya mengenai kasus pembelajaran IPS yang dilakukan oleh Pak Suparmin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.